Banyak teman-teman yang sering nanyain untuk progresan ikan lohan yang saya progres menggunakan pakan andalan, yaitu Red Visco, produk andalan dari Breed. Dan ada juga yang menanyakan, Bang, ikan lohan yang sebelumnya itu tanpa filtrasi aman apa enggak? Nah, untuk sebelumnya, teman-teman yang ngikutin di video saya di channel Mifada Hobi, untuk ikan lohan itu pernah saya buatin konten. Kalau tidak salah itu teman-teman, tempat akuariumnya ada di sebelah sini. Kemarin atau beberapa bulan yang lalu itu ada 2 ekor, yang sebelahnya ada di sini teman-teman, yang satunya ada di sebelah sini. Nanti saya juga pengen menunjukkan pada saat saya buatin konten, nanti saya akan minta ke editor untuk cari videonya pada saat saya baru datengin ikan lohannya tersebut teman-teman. Jadi pada waktu itu saya progres menggunakan pellet blue shaker. Jadi warna ikan lohannya pada waktu itu teman-teman itu bisa lihat di channel atau di videonya Mifada Hobi ini, itu warnanya biru. Nah, setelah biru saya coba langsung kita progres menggunakan pellet andalan yaitu Red Visco teman-teman. Dan sebelum saya bahas atau sebelum saya update untuk ikan lohannya, saya ingin memperlihatkan ke kalian bahwa produksinya dari Breed itu sudah resmi dan juga sudah legal. Untuk izin edarnya, legalitas hak cipta merek itu juga sudah legal teman-teman. Dan satu hal lagi, yuk kameramen ikut saya ke sini. Nah, kebetulan yang pengen saya tunjukin ke kalian itu ada di sebelah sini teman-teman. Berupa apakah itu? Yaitu hasil cek atau hasil laboratorium produk andalan dari Breed. Coba kameramen mendekat. Saya sekarang mau lihat yang pellet Red Visco. Yang ini pellet blue shaker. Saya mau lihat yang Red Visco ya. Yang ini Magor Reseeker ya. Nah teman-teman, ini kalau mau lihat yang Magor Reseeker, ini salah satu yang pengen saya tunjukin ke kalian. Untuk crude proteinnya ini 4,1 ya. Yang Magor Reseeker ini sangat tinggi. Tetapi saya nggak mau bahas yang Magor Reseeker teman-teman. Saya mau bahas yang Red Visco. Nah ini yang Red Visco. Ini sudah jelas ya. Oke, sudah kelihatan. Untuk produksinya dari Breed, khususnya Red Visco, itu sudah dilengkapi dengan hasil cek laboratorium. Karena kita juga sudah legal dari penjualan, legal juga dari hak cipta merek ataupun juga logonya. Dan untuk kandungan pelletnya, teman-teman ini bisa lihat sendiri. Ini sudah keluar hasil cek laboratoriumnya. Jadi produksinya Breed itu bukan produk abu-abu teman-teman. Untuk hasil laboratoriumnya juga sudah sangat jelas, karena seperti yang kalian ketahui sendiri, banyak sekali pakan yang beredar di luaran sana itu hanya mencampur pakan A, B, C kemudian diaduk menjadi satu hanya berdasarkan perkiraan, jadi tidak tahu hasil dampak atau efeknya seperti apa ke ikan kalian. Jadi kalau ada yang jelas dan yang pasti, ngapain teman-teman itu menggunakan produk-produk yang nggak pasti. Jadi bukan berdasarkan perkiraan, karena kalau hanya sekedar berdasarkan perkiraan, itu dampak atau efeknya ke ikannya ke depannya itu kita juga kan tidak tahu teman-teman. Barangkali kalian nanti juga ingin berbisnis, tidak harus pakan ikan atau mau cek untuk produk kalian itu ke laboratorium, biasanya yang paling banyak ditanyakan yaitu mengenai harganya. Nah, untuk harganya teman-teman itu saya hanya sekedar memberikan kisaran atau gambaran saja. Kurang lebih per item atau per produk itu kurang lebih 5 jutaan. Jadi teman-teman itu misalnya mau cek produk baik pakan ikan, produk-produk yang lain itu juga teman-teman itu kisaran kurang lebih kalau mau cek per produk itu kisaran kurang lebih sekitar 5 jutaan itu teman-teman. Oke, sekarang kita langsung lihat untuk ikan lohannya, karena kebetulan ikan lohannya itu ada di luar sini. Nah teman-teman, untuk ikan lohannya sendiri tuh kalian lihat sendiri ya. Untuk hasilnya, coba ini sekarang perhatikan jenungnya teman-teman. Ini jenisnya Canva. Jenungnya itu makin besar ya. Padahal Canva itu tidak sama dengan SRD. Kalau SRD itu diidentik salah satunya dengan jenung yang cukup lumayan besar, mempunyai bodi yang kecil, tetapi berbeda dengan Canva. Dan mutiaranya teman-teman itu silahkan perhatikan. Dan sekarang kita coba perhatikan dari warna badannya teman-teman yang sebelah sini. Tuh sekarang mutiaranya, sebentar saya alihkan. Nah
Tuh warna mutiaranya itu makin cerah ya. Makin cerah saja, dan warna merahnya itu di bagian badan itu sangat merah. Dan coba cek sekarang ke yang sebelah sini. Coba kameramen sekarang pindah ke sebelah sini. Kita lihat bagian badannya yang sebelah sini teman-teman. Nah itu sama saja ya. Untuk kualitas mutiaranya itu sangat cerah, dan warna merahnya itu dari bagian jenong ya. Terus bagian mulut sampai ke area bagian sirip dan juga ekor belakang. Sebentar, saya coba alihkan ikannya. Nah, bagian ekor di belakang itu sudah merah-merah shining jos ya. Untuk mutiaranya di bagian kepala itu bener-bener jos ya. Mutiaranya benar-benar keren. Dan untuk ikan lohan yang ini itu saya puspakan karena pengennya untuk ikan lohan yang ini saya pengennya itu besar nanti size-nya teman-teman. Nanti saya juga akan minta ke kameramen itu atau ke editor untuk dieditin pada saat ikan yang masih kecil, terus kemudian setelah itu mulai dewasa. Dan yang ketiga, setelah diprogres sekarang hasilnya seperti apa. Jadi ada 3 pada saat baru ambil ikannya atau baru beli ikannya itu size-nya sekitar 2 atau 3 sentian pada waktu itu. Terus kemudian saya lanjut untuk progres warna birunya, dan sekarang saya progres di warna merahnya. Dan saya lihat teman-teman, coba itu di bagian mulut malah agak merah-merah juga ya di dalam mulut. Nggak tahu kelihatan apa nggak di kameramen. Kalau saya lihat langsung itu sampai merah-merah juga di bagian mulut. Kayaknya kurang kelihatan ya. Ini yang paling jelas itu juga sampai di bawah mulut itu juga merah ya. Apalagi di bagian jenungnya ini teman-teman. Itu sangat merah ya. Dan untuk settingannya itu sama seperti settingan yang sebelumnya. Untuk akuarium yang saya pakai ini teman-teman, saya menggunakan sisa kemarin ikan cana, karena kebetulan ikan cananya laku sudah. Jadi saya menggunakan akuarium yang ada. Dan untuk pasir, kenapa saya menggunakan pasir di bagian bawah? Karena itu memang bekas ikan cana. Jadi saya tidak pindahkan atau saya tidak serok pasirnya. Dan untuk filtrasinya teman-teman, saya hanya sekedar menggunakan filtrasi yang kecil ya, hanya buat gelembung. Karena apa? Karena yang sebelumnya ikan lohan tersebut itu saya tidak menggunakan gelembung. Pertanyaannya kemarin, Bang, aman apa enggak? Selama saya coba treatment atau progres ikan lohan tersebut, itu karena 2 kali pindah. Pertama ada di sebelah sini teman-teman, itu aman ya. Kemarin atau beberapa bulan yang lalu ada di sebelah sini ada 2 ekor itu tidak menggunakan filtrasi, aman. Dan setelah kurang lebih 1 mingguan itu saya pindah ke akuarium yang sebelah sini. Jadi ada 2 ekor kemarin. Tetapi yang satunya mati gara-gara tuh kemarin tengkar. Karena ikannya sangat kecil, masih ada space bagian sekat sehingga ikannya itu masuk jadi gabung. Habis itu koit salah satunya teman-teman. Jadi ada 2 ekor ya, yang akuarium sebelah sini dan juga yang sebelah sini. Akhirnya sisa 1, jadi saya tidak menggunakan filtrasi juga. Dan sekarang kenapa saya menggunakan filtrasi? Biar saya jarang ngurasnya. Kalau kemarin itu meskipun saya pindah ke akuarium yang sebelah sini, itu tetap tidak saya kasih filtrasi teman-teman. Alhamdulillah aman ya. Nggak tahu karena mungkin memang single tank, atau memang juga salah satu faktornya dari pasir sebagai pengurai bakterinya teman-teman. Dan sekarang untuk settingan backgroundnya saya menggunakan background putih. Jadi tetap saya menggunakan background yang ada, yaitu backgroundnya yang dipakai ikan cana yang sebelumnya teman-teman. Untuk progresnya saya coba lihat di beberapa grup atau beberapa komunitas, banyak juga seperti cana yaitu tahan ses. Cuman untuk saya pribadi sebagai kipas, saya inginnya ikan lohan yang ini itu pengennya saya progres push size, apalagi kebetulan ikan lohan yang jenis kamfa jadi size-nya lebih besar. Saya pengennya juga ikannya itu terlihat lebih besar karena rencananya ikan lohan yang ini itu mau saya jadikan display.
Kenapa teman-teman mau saya jadikan display? Saya senang aja ke ikan lohan jenis kamfa yang satu ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan atau yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kalian. Semangat selalu progresnya dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.